Shalom adik-adik. Damai di hati. Nah, puji Tuhan, kita lagi boleh berkumpul, beribadah, memuji nama Tuhan di hari ini, Minggu 28 Juni 2020. Dan ibadah kita saat ini akan segera kita akan mulaikan. Dan adik-adik yang berkati Tuhan, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, aku diberkati, kamu diberkati, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Pastinya kan ada sukacita toh? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, mari semua yang sobat diri di rumah, torang mau buka torang ibadah hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Encik Melda. Tapi sebelum itu, mari torang angkat satu pujian yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Yang berkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini ibadah kami anak sekolah minggu Jemaat Gemim Gunung Ararat yang akan dilaksanakan secara online akan segera kita mulaikan. Biarlah ibadah kami Bapa bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami sehingga boleh berakhir hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan masih semangat kan memuji Tuhan? Ayo kita puji Tuhan, mulai dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Mari orang puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa buat kita. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, mari orang angkat pujian yang berkata, dari terbit matahari. Nama Tuhan dipuji.
Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menggerakkan semua trompet tubuh. Toh dengan kita memuji Tuhan yang berkata, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan, dan digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, kakiku ke depan, kepala ke depan, badanku ke depan, pinggulku ke kiri, kan digoyang-goyang, 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 sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Masih semangat? Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, mari orang lagi mau menyanyi, memuji nama Tuhan, berglori bersama dengan adik-adik yang di rumah, dengan guru-guru yang ada di sekolah minggu, di gedung gereja ini. Kita memuji nama Tuhan, dan lagu ini yang berkata, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Yesus sayang kita semua, yang lembut, yang kudus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang lemah, yang kuat, semuanya, semuanya disayang Tuhan, karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan, kita telah ditebus oleh Tuhan lewat Dia mati di kayu salib. Kita telah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan saat ini kita akan memuji Tuhan, sebab kamu telah dibeli. Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramamu, ajak kakak-kakakmu, melompatlah, 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 muliakan nama Tuhan. Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramamu,
Ajak adik-adikmu menarilah, menarilah, muliakan nama Tuhan. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, dan saat ini kita akan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Enci Ivana. Sebelum berdoa, mari kita menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan, bahkan sebentar kita akan menghafal ayat hafalan, sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang kepadamu mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, setelah kami tadi telah bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan, saat ini kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, bahkan kami akan menghafal ayat hafalan. Mari Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Bila roh hikmat Tuhan berikan kepada kami, agar supaya kami boleh mengerti firman-Mu, terlebih kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab. Dan mari Enci mengundang adik-adik yang di rumah, mengambil Alkitab yang ada di rumah, membukanya dalam kitab perjanjian baru. Dalam Markus 1 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39. Dan pembacaan yang kedua terdapat dalam Markus 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19. Jadi pembacaan Alkitab kita di minggu pagi hari ini terdapat dua bagian. Yang pertama dalam Markus 1 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-39. Kemudian dalam Markus 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19. Enci akan membacakannya untuk adik-adik yang ada di rumah. Dan dua judul pembacaan kita di minggu pagi hari ini dalam Markus 1 ayat 1 sampai ayat 35 sampai 39, Yesus mengajar di kota-kota lain. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan saat ini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang telah mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian pembacaan bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Di dalam Markus 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19 dengan judul Yesus memanggil ke-12 rasul.
Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon, orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab kita di minggu pagi hari ini. Dan sebelum kita akan membaca, bahkan mendengarkan firman Tuhan sebentar, kita akan menghafal ayat hafalan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menghafal ayat hafalan. Dan ayat hafalan di minggu pagi hari ini terdapat dalam Markus 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15 yang sudah kita baca tadi. Sekali lagi, ayat hafalan kita di minggu pagi hari ini terdapat dalam Markus 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ya, sekali lagi kita baca sama-sama. Buat adik-adik yang di rumah, kita baca sama-sama. Sekali lagi, Markus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Boleh? Nah, sekarang bolehkah Enci akan menutup bagian atas? DP alamat Enci mau tutup. Orang mau hafal satu-satu. Tiap kalimat, oke? Enci mulai tutup bagian alamat. Ayo, sama-sama kita menghafal ayat hafalan. Sekali lagi, Markus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, sekarang kalimat berikut, Enci akan tutup. Ya, kita baca dari alamatnya dulu. Sekali lagi, sama-sama. Markus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ya, sekarang kalimat berikutnya yang akan Enci tutup lagi. Ya. Sekali lagi adik-adik yang di rumah, mari kita menghafal ayat hafalan. Markus 3 ayat 14 sampai yang ke-15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, puji Tuhan. Sekarang adik-adik yang di rumah, ayo sama-sama kita tutup Alkitab yang ada di rumah. Mencipui alat peraga pun, simpan. Dan sama-sama kita hafal. Markus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ia menetapkan 12 orang
untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Puji Tuhan, demikianlah kita sudah menghafal ayat hafalan dan Enci percaya adik-adik yang di rumah pasti sudah menghafal ayat hafalan di minggu pagi hari ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, sudah belajar menghafal ayat Alkitab, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah disediakan oleh Komisi Pelayanan Anak Sinode. Dan selamat menyaksikan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan yang sudah disediakan oleh Komisi Pelayanan Anak Sinode, dan saat ini
Mari kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dan kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bernyanyi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adikku, saat ini kita akan berdoa syukur dan doa syukur ini akan dipimpin oleh Enci Amel. Adik-adik ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang bermain walaupun hanya di rumah. Kita bersatu hati untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, tak putus-putusnya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu, kami masih kecil Tuhan, tetapi biarlah kami selalu menyadari akan kasih setiamu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disediakan oleh Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim. Biarlah Tuhan Yesus, walaupun hanya lewat video, tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, karena kami boleh ada sampai pada saat ini sebagaimana kami ada. Engkau masih menjaga serta melindungi kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Gunung Aranat Buha bersama dengan guru-guru sekolah minggu serta keluarga kami masing-masing yang ada di rumah. Masing-masing kami boleh bersekutu, memuji, melayani, dan menyenangkan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah ayat hafalan tadi Tuhan boleh kami praktekan, bukan cuma kami hafal, tetapi kami dapat mengingatnya terus-menerus setiap hari, di hari-hari kehidupan kami Tuhan, kami boleh menerapkannya. Tuhan Yesus Kristus, tadi juga kami telah mempersembahkan korban syukur, besar kecilnya persembahan itu ya Tuhan, biarlah itu boleh berguna untuk pelebaran sayap-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, kami juga sebagai anak-anak mau berdoa untuk orang tua kami, mama, papa, adik, kakak, oma, opa semuanya Tuhan. Kiranya semua dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Di masa sekarang ini ya Tuhan, di mana semua orang menerapkan stay at home ya Tuhan. Kiranya Engkau mau melihat kami masing-masing di rumah kami. Engkau mau memberkati masing-masing kami sebagai keluarga Kristen, keluarga yang takut akan Engkau. Ya Bapa, untuk pelayanan anak sekolah minggu yang berada di Jemaat Gemim Gunung Arat Buha ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Mulai dari Penatua anak sekolah minggu ya Tuhan, Penatua Ivana Koagomo Koro, berkati dia dalam pelayanannya, dalam melayani anak-anak sekolah minggu, bersama dengan jajarannya guru-guru sekolah minggu, dan kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada, kami tetap bersatu hati, satu pikiran, tetap setia berpegang teguh pada satu iman untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, masih banyak yang ingin kami minta ya Tuhan. Masih banyak yang ingin kami doakan. Namun karena keterbatasan kami manusia biasa, manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Hanya Engkaulah Tuhan sendiri yang maha sempurna, maha pengasih dan maha penyayang. Kiranya Engkau melingkupi kami semua dalam satu hati, satu iman, melayani Engkau. Tuhan Yesus, untuk itu, karena keterbatasan kami, karena keberdosaan kami akan melengkapi doa ini Tuhan Yesus dengan doa bersama
yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang telah terpanggil dan telah Engkau utus, seperti pada pembacaan pada saat ini, seperti pada ayat hafalan tadi yang telah kami hafal. Ada 12 murid Tuhan, Engkau mengajarkan doa Bapa kami kepada mereka, kiranya kami boleh berkata seperti kehendak-Mu saja. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adikku yang diberkati Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita saat ini, mari masih semangat, kita lagi angkat pujian yang berkata, Pekerja Kristus. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja-Mu, yakni jadi saksi bagi Dia. Bukan pekerja, sialalah aku luar biasa. Sialalah Raja, sialalah memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, sialalah aku dipakai olehnya. Sialalah sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ayo adik-adik, mari kita lagi menyanyi pujian yang berkata, Aku anak Raja. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik ini berkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita saat ini dan doa tutup akan dituntun oleh Encik Mel. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian yang berkata, Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut. Pujian yang irang-irang firman Tuhan oke puji. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut. Pujian yang irang-irang firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Adik-adik berkati Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus telah pimpin ibadah kami, ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Gunung Ararat, secara kami laksanakan secara online. Biarlah ibadah kami di pagi hari ini Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera tinggallah menyertai kita semua.
dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita saat ini boleh terlaksana dengan baik. Mengatasnamakan Komisi Pelayan Anak Jemaat Gunung Ararat Buha mengucapkan terima kasih banyak buat anak-anak yang sudah mengikuti ibadah bersama-sama dengan orang tua yang sudah mendampingi. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan selamat berhari Minggu. Sampai kita jumpa lagi di minggu yang akan datang.